Bab 651. Di ruangan gelap, Zhang Qingyang sedang menunggu, berjalan bola-balik. Dia terutama ingin keluar. Tapi tiba-tiba dia menerima telepon dan merasa lega. Telepon ditutup. Diam, kamu masih berani seperti biasanya, tidak apa-apa untuk saat ini, tapi kamu terlalu dini, dan kamu telah menyinggung You Jia terlalu dini. Ini bukan langkah yang bijaksana, tapi itu tidak bersalah. Zhang Qingyang menghela nafas dan tenggelam dalam kontemplasi. Perjalanan pulang tidak sesederhana itu. Keluarga tersembunyi telah diwarisi selama ribuan tahun. Bagaimana akumulasi puluhan generasi bisa sama seperti sekarang? Zhang Qingyang tahu bahwa alasan mengapa insiden itu terjadi adalah karena Richard dikirim dari dalam dan menggunakan bom untuk mengendalikan situasi. Kalau tidak, dengan kekuatan You Jia, 10 Karen Li tidak bisa menyelamatkan Richard. Gejolak akan datang, keluarga tersembunyi mulai hari ini, bukan rahasia lagi. Cher, Logan, kamu istirahat dulu. Kata Karen Li. Untungnya, Richard terluka dan muntah darah. Sebagai ahli bertarung, setelah jeda ini, dia bisa membawanya, tetapi Logan tidak bisa melakukannya, dia hampir pingsan. Betty, cepat bantu Logan untuk beristirahat dan beri dia suntikan. Kata Karen Li. Betty berlari dan membantu Logan, yang bingung, untuk beristirahat. Logan bertahan begitu lama. Dia bingung melihat bahwa Richard baik-baik saja. Jantungnya yang tertahan menjadi rileks, dia masih hidup, dan Richard masih hidup. CR benar-benar mengeluarkan dirinya, Bu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Richard telah pulih, dan merasa bahwa dia dalam masalah. Kekuatan ibu seharusnya tidak cukup untuk berurusan dengan keluarga yang tersembunyi. Bahkan jika Anda memiliki Yu Batian, Yu Tianle, dan wanita yang menangis ini di pesawat, itu tidak terlalu menjadi masalah. Bagaimanapun, kekuatan You Jia yang sebenarnya belum dikerahkan. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Kamu istirahat dulu. Gracia, bawa Cher untuk beristirahat. Kata Karen Li. Richard hanya bisa patuh. Gracia membuat Richard tertekan dan beristirahat di depan pesawat. Dia harus membersihkan luka Richard. Ketika Gracia baru saja melihat Richard, dia diam-diam meneteskan air mata, dan dada Richard penuh dengan darah yang keluar. Gracia meliriknya dan bisa memikirkan apa yang Richard hadapi barusan. Benar Bu, Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apa? Lupakan saja, aku akan membicarakannya nanti, pikir Richard, atau aku akan membicarakannya nanti. Pada saat ini, wajah ibu bermartabat. Yah, Cher, jangan khawatir, bahkan jika langit runtuh, aku akan menanggungnya untukmu, Karen Li melunak. Dia juga ketakutan, dan dia merasa nyaman saat melihat Richard. Terima kasih ibu, Richard cepat menangis. Bocah bodoh, Gracia, pergi. Karen Li menggelengkan kepalanya. Gracia membantu Richard untuk beristirahat. Langit runtuh. Apakah Anda tahu apa artinya? Anda Batian mencibir dan mencibir. Dia tenang, kenapa? Karena dia tahu bahwa saat ini, Karen Li tidak akan berani bergerak sendiri. Karena pindah, maka balas dendam rumah akan terbalik. Karen Li tidak berani. Adapun Yu Tianle dan wanita itu, dia berjongkok dengan kosong. Kamu tidak tahu, karena langit tidak bisa turun, kata Karen Li. Oh, langit yang sebenarnya tidak bisa diturunkan, tentu saja, tetapi kamu lupa, rumahku juga sehari. Terlalu mudah bagi rumahku untuk menghancurkan seseorang. Ini sesederhana menghancurkan semut. Lupa. Di dunia, saya memiliki sepertiga dari rumah Anda. Perusahaan Anda, setengah dari semua milik Anda ada di rumah saya. Apakah Anda tahu? Aku adalah Tuhanmu. Anda Batian berkata dengan bangga. Ada 3 keluarga rahasia di seluruh dunia. Anda Karen Li memiliki hari ini. Bukan kamu yang berkuasa. Itu karena saya memberi Anda sedikit sampah yang tidak saya inginkan, sehingga Anda punya hari ini. Oh, Anda yang tumbuh makan sampah, sebenarnya berani melawan saya. Benar-benar lelucon. Apakah makan sampah membuatmu konyol? Saya selalu air sumur tidak melanggar sungai, orang tidak memprovokasi saya tidak memprovokasi orang ingin memprovokasi saya harus kembali 10 kali. Karen Li acuh tak acuh. Kamu memiliki kekuatan ini. Karen Li, sekarang lepaskan aku, dan aku bisa menyelamatkan ibu dan anakmu jika tidak ada yang terjadi hari ini. Anda Batian benar-benar tersenyum. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda membutuhkan saya untuk menyelamatkan hidup Anda. Karen Li datang selangkah demi selangkah. Hahaha. Yu Batian tertawa terbahak-bahak. Yu Tianle menggertakkan giginya dan berkata, Karen Li, apa yang ingin kamu lakukan? Ayo kita pergi, kalau tidak aku akan pulang, batuk. Karen Li meliriknya dan meraih lehernya. Jangan, Karen Li, jangan bunuh aku tidak ingin mati, tidak, aku mohon, rasakan kekuatan lengan pertama Karen Li, dan kamu akan takut untuk terbang. Aku berbicara, jangan menyela. Karen Li acuh tak acuh. Keras. Membuangnya dengan keras. Yu Tianle benar-benar menabrak pesawat seperti sampah yang dibuang. Hei, dia pingsan, dan ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Bahkan takut untuk buang air kecil. Karen Li telah menjadi seorang pembunuh, dan tatapan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Yu Tianle, sosok mungil. Karen Li, kamu benar-benar memukul cucuku. Anda Batian marah. Wanita lain ketakutan. Aku sedang berbicara denganmu, dia omong kosong, aku pasti ingin mengalahkannya, gadis kecil, apakah kamu ingin omong kosong? Karen Li memandangi wanita yang ketakutan di tanah. Ah, Yu Tianle banyak bicara dan murahan, aku tidak menginginkannya, tidak berbicara, aku diam, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Wanita itu takut. Yu Batian jengkel, apa yang kamu takutkan? Kakek, matanya mengerikan, seperti kematian, aku takut, wanita itu menangis. Yu Batian membenci besi bukan baja. Apa yang kamu inginkan? Bawa aku kembali ke rumahmu. Yu Batian jengkel. Terserah kamu. Saya bilang. Anda mati atau hidup. Anda memilihnya sendiri.
Sekarang setelah Anda memilih untuk hidup, bukankah Anda berbicara? Karen Li bertanya. Oke, kamu bilang. Yuba Tianyin mencibir dengan dingin, kekejaman di hatinya mengembun, pertama-tama tenangkan Anda, dan kemudian biarkan keluarga Anda mati. Aku baru saja mengatakan, aku bepergian denganmu. Saya tidak melakukan kerusakan apapun pada sungai, tetapi sekarang saya telah melakukannya, dan toh saya tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, saya ingin berkonflik. Kemudian saya bisa membunuh Anda secara langsung dan kemudian bepergian dengan Anda. Rush, apakah kamu bersedia melakukan ini? Berani kamu melakukan ini? Yuba Tian sangat marah. Kamu pikir aku tidak berani? Karen Li mengangkat alisnya, dan wajah Yuba Tian tenggelam. Diam. Richard adalah orang gila. Karen Li ini adalah ibu orang gila, dan pasti orang gila. Sangat mungkin untuk melakukan apa yang dikatakan Karen Li, lalu dia mati. Jadi, aku bisa melepaskanmu, tapi aku punya syarat. Kata Karen Li. Istilah apa yang kamu katakan? 3 tahun. Dalam 3 tahun, saya akan terus menjaga sumur ini dengan Anda dalam keadaan yang tidak melanggar air sungai. 3 tahun. Haha, menurutmu aku akan memberimu 3 tahun untuk tumbuh dewasakan. Pada saat itu, Anda dapat membandingkan dengan pengunjung rumah Anda. Anda batian diejek dan diejek. Jika kamu ingin mengatakan itu, maka aku tidak bisa menahannya. Karen Li mengangkat bahu. Yuba Tian berpikir, bahkan jika Anda memberi Karen Li 10 tahun, 30 tahun, 100 tahun, Anda tidak dapat bersaing dengan Yao Jia. Terlebih lagi, saya tidak bisa menghitung kata-kata. Bagaimana kamu bisa tumbuh dalam 3 tahun? Anda Batian bertanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Janji, kalau begitu aku akan melepaskanmu sekarang. Jika Anda tidak setuju, maka Anda mati. Karen Li acuh tak acuh. Anda Batian marah, tetapi Anda harus hidup. Jadi saya hanya bisa berjanji. Oke. Saya berjanji kepadamu. Biarkan kami pergi, dan rumahmu tidak akan memindahkanmu selama 3 tahun. Anda Batian berkata dengan dingin. Tidak apa-apa, tolong ganggu aku untuk mengingat ini. Karen Li mengangkat bahu, dan jarinya tiba-tiba jatuh. Yuba Tian merasa lega, dan kamu, Karen Li, tidak berani bermain trik. Yuba Tian dibebaskan, dan wanita itu, serta Yu Tianle yang tidak sadar, dibebaskan. Yuba Tian menatap Karen Li dengan ragu, kau percaya padaku seperti itu. Dia sangat bingung, Karen Li tentu saja tidak bodoh. Tapi sebenarnya melakukan hal bodoh. Kamu Batian mengatakan satu hal, aku yakin kamu, belum lagi, kamu baik di rumah, bukan? Karen Li berkata dengan ringan. Oke, kamu tahu, ayo turun sekarang. Tapi ini di pesawat, hanya untuk berhenti, dan ketika Anda sampai di bawah, orang-orang dari rumah akan datang untuk menjemput mereka. Bab 652. Tentu saja, Karen Li meminta Betty mencari tempat untuk berhenti. Di bawah ini adalah jalan tanpa orang. Anda bisa berhenti. Pesawat mendarat perlahan. Yuba Tiansong menghela nafas, apakah Karen Li benar-benar merasa tidak enak, benar-benar percaya pada dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya pergi. Pintu terbuka. Tolong, kamu bisa keluar. Kata Karen Li. Kakek, ayo segera keluar. Gadis yang menangis itu langsung berkata kepada Yuba Tian. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi, dia takut. Yah, pegang sepupumu. Anda Batian memerintahkan. Yu Tianle baru saja dicampakkan oleh Karen Li, tetapi tersingkir. Kekuatan Karen Li begitu besar, bagaimana dia bisa bangun dengan mudah. Kali ini, saya tidak akan bangun tanpa berbaring selama 7 atau 8 hari. Wanita itu sibuk mendukung Yu Tianle, yang pingsan, kakek, ayo keluar. Ya, Yu Batian ragu-ragu selama 3 detik dan kembali menatap Karen Li. Sebenarnya, wajah Karen Li sangat tenang, dan dia mengerutkan kening. Karen Li, apa yang kamu lakukan? Dia merasa bahwa Karen Li bodoh, tetapi dia juga merasa bahwa orang bodoh dapat melakukannya hari ini dan tentu saja memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan dia seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Biarkan dirimu pergi, lalu kamu bisa memesan untuk menghancurkan Karen Li ketika kamu kembali. Ini tidak diragukan lagi adalah kembalinya harimau ke gunung. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga yang tersembunyi, dan bahkan sombong, dia merasa salah. Keluarga tersembunyi sangat kuat, tapi Karen Li tidak buruk bagiku. Karen Li berkata, suara ini adalah ketenangan yang tak terlukiskan. Saya melihat apa yang Anda lakukan. Pergi. Anda Batian keluar dengan putus asa. Di mana wanita yang mendukung Yu Tianle berani tinggal selama 1 menit dan 1 detik. Hampir terpesona. Sibuk abis. Pesawat lepas landas lagi. Gemuruh, ketiganya diledakkan. Orang-orang datang. Anda Batian menatap pesawat terbang. Ya, wanita itu segera menghubungi Yao Jia, dan dia memanggil, ini aku, ini aku, ini aku. Kakek saya dan saya ada di sini, dan kami belum mengirim pesawat untuk menjemput kami. Kamu sangat bodoh di sini, apa? 3 dari Yu Batian dibebaskan. Mereka hanya siap untuk menemukan jalan. Apakah itu benar-benar dirilis sekarang? Benar-benar kejutan. Semua keturunan Yao Jia saling memandang. Aku tahu, Karen Li ini pasti takut, jadi biarkan kakek mereka. Itu harus terjadi. Bahwa Karen Li menasihati, berpikir bahwa membiarkan kakek pergi, akankah kita berhenti di rumah? Jangan membicarakannya, kirim seseorang untuk menjemput kakek. Ya. Setelah anak dan cucu Anda tertawa, mereka segera mengirim pesawat keluar. Di sini. Kakek, aku ingin Richard ini, Karen Li ini sudah mati. Kata wanita itu dingin. Richard baru saja menamparkan, tetapi wajahnya bengkak, tetapi dia banyak uang di rumah, kapan itu disiksa? Dia tidak sabar untuk segera mati. Yuba Tian menatap ke kejauhan dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, benar, dia benar-benar merasa sedikit salah. Mengapa Karen Li melakukan hal bodoh seperti itu? Kakek.
Anda berbicara, saya ingin mereka mati. Wanita itu dengan centil. Tunggu, kurasa ada sesuatu yang salah. Yu Batian menggelengkan kepalanya. Ada kegelisahan di hatinya. Merasa tak terkatakan. Ho! Dia tiba-tiba tidak bisa bernapas, dan dia batuk dan berjongkok seperti asma. Wanita itu terkejut, kakek, ada apa denganmu? Aku sangat tidak nyaman. Bernapas, bernapas, siapkan dokter, Yu Batian tidak berkata apa-apa. Oke, oke. Wanita itu tercengang. Kakek tidak punya hal seperti ini tiba-tiba. Setelah beberapa saat, pesawat Youjia datang. Melihat Yu Batian terbaring di bawah tanah, anak-anak dan cucu-cucu dari keluarga itu semua dipaksa. Ada apa dengan kakek? Asma kakek menyala, cepat, cepat. Wanita itu menggeram. Keturunan Youjia 5 buru-buru mengambil Yu Yutian kembali. Mata Yu Batian sebesar telur, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia menatap ke satu arah, dan arah pesawat Karen Li pergi. Karen Li melihat ke kaca pesawat dan awan yang berterbangan. Li, kalian bertiga, apa kamu? Tanya Betty. Dia tahu bahwa Karen Li pasti punya alasan untuk melakukan sesuatu, tetapi biarkan mereka pergi, jadi ini untuk mengembalikan harimau ke gunung. Selanjutnya, Anda akan menghadapi balas dendam Youjia. Jangan khawatir, aku menggunakan ini. Karen Li tersenyum kecil, menggoyangkan jarinya. Dia menjepit jarum di antara kedua jarinya. Jarum itu memiliki warna di atasnya, seolah-olah sesuatu. Kamu. Mata Betty melebar dan tiba-tiba mengerti. Ini adalah obat baru yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi. Selama tubuh manusia menelan sedikit, maka akan menyebabkan berbagai penyakit di dalam tubuh, dan segala macam instrumen tidak dapat dideteksi. Apalagi obat baru ini juga merupakan racun dan perlu penawarnya. Yu Batian seharusnya menderita asma, jadi obat ini pertama-tama menyebabkan asmanya, dan kemudian penyakit lainnya. Kata Karen Li. Ini adalah cara untuk menunda waktu. Dapat membuat Karen Li lebih siap. Dan bila perlu, Karen Li juga bisa menggunakan racun ini sebagai kartu hall. Hah. Betty Song menghela napas. Benar saja, Karen Li tidak akan sebodoh itu dalam melakukan sesuatu. Bagaimana keadaan Logan? Karen Li bertanya. Cedera parah membutuhkan masa istirahat dan pemulihan, Betty telah memeriksa kepala dan tubuh Logan, dan ada masalah besar. Untungnya, kebugaran fisik Logan sangat baik, dan dia sudah bisa mendukungnya. Ya, Karen Li untuk sementara merasa lega. Lalu Tuan Li, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Betty berkata, kekuatan keluarga yang tersembunyi itu benar-benar bukan lelucon. Kini Karen Li harus menghadapi beberapa keluarga. Keluarga Li dan keluarga Oke belum terselesaikan. Sekarang mereka harus menghadapi keluarga Youjia yang tersembunyi. Musuh di perut. Keluargamu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, selama seminggu, aku akan menyelesaikan keluarga Oke dan memakan keluarga Oke. Karen Li berkata, mata dingin. Keluarga Oke akhir-akhir ini sibuk. Iya. Betty mengangguk dan tampak serius. Pergi dan lihat bagaimana Chair, Karen Li khawatir tentang Richard. Betty mengikuti, dan Richard sudah dibujuk oleh Gracia. Richard juga terluka parah dan lelah, jadi dia tertidur dengan cepat. Gracia merawatnya dengan baik, tetapi ketika dia melihat Karen Li di luar pintu, dia segera menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Karen Li. Karen Li menghela napas, ya, Betty, dari mana bom di tangan Chair itu berasal? Seharusnya bos yang mengatur si pembunuh, Betty juga merasa luar biasa. Mengapa bos di belakang layar memberi Richard bom yang begitu penting? Lagi pula, bom semacam itu mungkin sedikit di seluruh dunia, yang menunjukkan tempat yang langka dan berharga ini. Karen Li tercengang, dan kemudian aneh. Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Karen Li bertanya tanpa sadar. Kamu bilang, apakah dia benar-benar menyukai tuan muda? Betty bertanya dengan suara kecil. Tidak. Ini benar-benar tidak mungkin. Karen Li segera menggelengkan kepalanya. Jumlah. Karen Li memikirkannya dan terus berkata, seharusnya tidak. Dia mengatakan bahwa dia ingin menemaninya terakhir kali. Dia juga sengaja marah padaku. Seharusnya tidak. Jika itu benar. Tanya Betty. Sama sekali tidak. Chair bukan lawannya, dia terlalu cerdik, sama sekali tidak. Terlebih lagi, dia 2 tahun lebih tua dari Logan Ke, dan 14 tahun lebih tua dari Chair, bagaimana ini bisa dilakukan? Karen Li menggelengkan kepalanya sebagai pengecualian. Logan adalah orang yang melatihnya dan mengetahui kebenarannya. Itu pasti berbeda. Bahkan jika Logan berusia 10 tahun, Karen Li akan setuju, tetapi bos di belakang layar, jangan membicarakannya, karakter orang itu bukanlah orang yang hidup dengan baik. Mungkin, setelah bermain Richard, bosan, dia mencampakkan Richard. Karen Li tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Ya, dia hanya ingin bermain. Dia pasti sengaja menggoda tuan muda itu. Atau, Tuan Li, maukah Anda memberitahu tuan muda itu? Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Karen Li segera menggelengkan kepalanya. Dia bisa mengatakan bahwa dia bisa dengan serius menegur Richard. Namun, dia berpikir bahwa Betty telah mengatakannya dengan baik, menunjukkan bahwa Richard memperhatikan. Kamu bilang, kamu menunggu CR bangun, dan mengisyaratkan dia bahwa CR tidak boleh merasakannya, kalau tidak, aku akan benar-benar marah. Karen Li berkata dengan serius. Bab 653. Ya, yakinlah, saya akan menyiratkan tuan muda. Betty melihat ekspresi Karen Li, yang benar-benar sedikit serius. Ya, bos di belakang layar sangat menghabiskan banyak waktu, pasti ingin bermain Richard, atau jenis permainan yang akan dibuang. Karen Li merasa sedikit lega, pikirnya. Bos di belakang layar tidak bisa benar-benar menyukai Richard, bagaimanapun juga, keduanya tidak memiliki banyak kontak. Cinta pada pandangan pertama. Ini tidak mungkin. Bos di balik layar adalah pria yang tak terhitung jumlahnya, Richard masih muda, pergi dan lihat Logan, aku ingin tahu apakah kecelakaan pesawat Logan itu kecelakaan atau bukan. Karen Li dengan serius pergi ke sisi Logan.
Betty memandang Richard, yang tertidur. Hatinya aneh. Bagaimana bos di belakang layar bermain? Bahkan bom langka pun diberikan kepada Richard. Ini menyenangkan. Apakah itu palsu? Logan, Karen Lee memanggil Logan. Logan membuka matanya, dia duduk dengan keras, tanpa sadar khawatir bertanya, bagaimana kabar CR? Dia tertidur, yakinlah. Kata Karen Lee. Logan merasa lega. Logan, apa yang terjadi dengan pesawatmu? Karen Lee bertanya. Betty menonton. Seharusnya tidak sesederhana itu. Logan terdiam, dia telah mengingat semuanya, termasuk ketika dia hendak meninggalkan Amerika Serikat, Wan Ziwen dari keluarga tersembunyi Wan Jia membawa pengawal. Dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi di pesawat. Tetapi, Logan tahu bahwa itu pasti telah menyinggung You Jia sekarang. You Jia juga merupakan keluarga rahasia. Jika Anda menyinggung Wan Jia lagi, maka konsekuensinya bisa dibayangkan. Karena itu, Logan memilih untuk tetap diam dan memilih untuk melupakan, itu kecelakaan. Karen Lee tercengang, apakah ada kecelakaan? Yah, sesuatu terjadi. Logan mengangguk. Diam. Hah. Karen Lee membaringkan Logan, istirahatlah dengan baik. Yah, Logan menutup matanya. Karen Lee Bailey keluar. Betty bertanya dengan suara rendah, apakah kamu terkejut? Karen Lee menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak, itu pasti kecelakaan, tapi Logan mengkhawatirkan sesuatu, jadi dia tidak mengatakannya. Sepertinya Wan Ziwen yang melakukannya. Ketika Karen Lee pergi ke Wan Ziwen terakhir kali, dia pada dasarnya yakin. Melihat reaksi Logan sekarang, dia yakin 100%. Betty terkejut, itu benar-benar Wan Ziwen, lalu kita, mata Karen Lee dingin, aku tidak pernah berpikir untuk pergi ke keluarga rahasia, berpikir bahwa kamu akan menjadi milikmu, aku milikku, dan semua orang tidak memiliki konflik, supaya bisa hidup tenang. Tapi ini tidak terjadi sekarang, dan aku tidak mau itu saja, pembunuh. Ini adalah kesempatan membunuh yang dibuat oleh Karen Lee. Sampah. Itu sampah. Keturunan You Jia dimarahi. Setelah Yu Batian dibawa kembali, dia tidak bisa berbicara, dia batuk, dan darah terbatuk. Dan Yu Tianle masih tidak sadarkan diri. Untuk pertama kalinya, anak-anak dan cucu merasa bahwa mereka tidak hanya membesarkan pengawal sampah, tetapi juga sekelompok dukun. Yu Tianle tidak bisa bangun, dan Yu Batian juga disiksa oleh penyakit. Apa gunanya dukun ini? Asma guru telah meledak. Tidak ada gunanya menggunakan obat khusus. Ketika tuan muda itu diusir, dia memukul kepalanya. Kecuali dipaksa, jika tidak tuan muda harus berbaring selama beberapa hari. Seorang dokter juga berlutut dengan gemetar. Dia benar-benar terkejut. Yu Batian baru saja memeriksanya, dan asmanya jelas terkontrol. Bagaimana itu bisa terjadi secara tiba-tiba? Rasanya menakutkan memiliki batuk yang membuat semua orang batuk sampai mati. Bagaimanapun, ayah Yu Tianle sangat marah. Ya. Beberapa dokter mulai sibuk segera. Anak-anak dan cucu You Jia datang dan bertanya. Kakek, kami kembali. Haruskah kita berurusan dengan Karen Lee? Biarkan ibu dan anak itu mati. Kata seorang pemuda dengan dingin. Penghinaan hari ini, rasa malu yang diderita oleh para pelancong keluarga yang tersembunyi hari ini, mereka diingat dengan jelas. Untungnya, tidak ada orang lain, jika tidak biarkan dunia tahu, tur keluarga rahasia rumah di Mempesona telah dibuat seperti itu, ini bukan bahan tertawaan terbesar di dunia. Ya, saya pikir. Aku harus segera membiarkan semua wanita sialan Karen Lee menghilang. Beritahu dia pelanggaran apa yang akan saya hadapi ketika mengunjungi rumah ini. Kata seorang pria parubaya dengan ekspresi kuyu. Ayah Yu Tianle terdiam selama beberapa detik, kekuatan Karen Lee, saya akan mengatakan 3 hari dalam satu kata. Bisa diremukkan, jangan khawatir, sekarang yang terpenting adalah menyembuhkan penyakit ayah, terserah padanya. Katakan padaku bagaimana melakukannya. Lagi pula, ayah sekarang membenci Li Qing. Ya, biarkan kakek memberitahumu, dan buat kakek bahagia. Seseorang setuju. Saya juga berpikir itu bagus. Kakek sakit, dan kemudian dia secara pribadi berbicara tentang pelacur Karen Lee, yang pasti akan membuat kakek bahagia, maka kesehatan kakek lebih baik. Seorang pemuda berkata. Anak-anak dan cucu setuju, biarkan Yu Batian berbicara, ini yang terbaik. Bagaimanapun, penghinaan yang diderita Yu Batian hari ini, dia pasti ingin memulihkan penghinaan itu sendiri. Ayah, jangan khawatir, kami akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan dokter merawatmu. Hal jalan Karen Lee, biarkan Anda secara pribadi memberitahu Anda. Kata ayah Yu Tianle. Batuk. Batuk Yu Batian pusing. Dia tidak bisa bangun dalam satu tarikan napas. Matanya melotot, dan dia terus menatap keluar. Arah ini adalah arah yang Karen Lee tinggalkan dengan pesawat, jadi, apakah You Jia menderita kerugian besar hari ini? Ada suara tua di ruangan gelap. Ya, kudengar Yu Batian You Jia diambil oleh cucumu Richard, seseorang berkata dalam kegelapan. Cucu laki saya. Saya tidak mengenali cucu itu. Seorang lelaki tua berambut abu-abu menggelengkan kepalanya, wajahnya dingin. Ya. Qing Yang, bimbang, biarkan dia keluar, aku tidak ingin dia dan Karen Lee punya bayi, Richard anak itu berlebihan. Saya tidak mengakuinya. Aku hanya ingin dia mengendalikan Karen Lee bagaimanapun juga, Karen Lee adalah orang dengan potensi paling besar yang pernah kulihat. Ternyata setelah 20 tahun, saya tidak salah. Dia memang penyihir bisnis dan penyihir pertempuran. Orang seperti ini harus dimanfaatkan oleh saya. Orang tua berambut putih ini tidak punya perasaan sama sekali. Ya, pria ini menundukkan kepalanya. Namun, semuanya sedikit lebih awal dari yang saya kira. Karen Lee masih bukan lawan-lawanmu. Kalau begitu, sekarang, itu tidak bisa diperbaiki, maukah kita membantu Karen Lee? Membantu. Dia hanyalah salah satu bagian favorit saya. Mengapa saya harus membantunya? Satu potong sepadan dengan bantuan saya. Pria tua berambut putih itu tersenyum. Tapi jika kamu tidak membantu, dia pasti akan dihancurkan oleh You Jia. Kalau begitu lihatlah dirinya. Ketangguhan wanita ini sangat bagus.
Potongan yang saya pilih tidak begitu mudah untuk dihancurkan, tetapi itu benar-benar akan dihancurkan. Itu juga hidupnya. Itu adalah ketidaksetujuannya sendiri. Juga. Sebenarnya, biarkan Karen Li berkembang selama beberapa tahun lagi, dan kemudian berkonflik dengan Youjia, itu yang terbaik. Ini sedikit terlalu dini, dan masalahnya tidak terlalu besar. Karen Li memberontak dan seharusnya bisa menyakiti Youjia. 2 poin hampir tidak cukup, maka Anda siap, jaring telah menyebar begitu lama, sekarang saatnya untuk menutup jaring. Orang tua berambut putih itu sebenarnya sedikit bersemangat. Ya, apakah Anda ingin memberitahu Tuan Yang tentang ini? Tidak, Qing Yang akan berbicara dengannya dengan baik, sungguh wanita yang baik. Itu hanya seorang wanita, itu seorang wanita, itu gaun, buang saja. Saya pikir dia akan memiliki kesadaran seperti ini. Tapi sekarang, sepertinya tidak. Tapi Qing Yang pintar, saya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengerti. Adapun Richard yang seharusnya tidak dilahirkan, karena dia tidak boleh keluar, jangan biarkan dia keluar. Yah, aku akan bersama Qing Yang, ayo pergi dulu. Pria tua berambut putih itu tanpa ekspresi. Ya, pria itu mundur. Orang tua bayi-bayi menunjukkan kecemerlangannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon sang Qing Yang. Qing Yang, ada apa denganku? Tak perlu dikatakan, Karen Li adalah bidak catur yang saya pikir saya mengerti. Bagaimana anak saya bisa menyukai bidak catur? Juga, kamu harus memanfaatkan bidak catur dengan baik, aku akan membiarkanmu melakukannya sekarang, dengarkan baik-baik. Bab 654. Richard bangun, dan tubuhnya masih agak sakit. Lagi pula, dia dipukuli dan ditinju oleh 10 orang itu, tetapi dia melawan, tetapi gejala sisa keluar, dan ada luka dalam di tubuhnya, tetapi untungnya tidak ada luka. Hanya beberapa hari berkultivasi, tapi ini juga menginspirasi Richard, dan sekarang dia harus bekerja lebih keras untuk melatih dirinya sendiri. Berkelahi. Richard bertekad bahwa selain menjadi orang terkaya di dunia, dia juga harus menjadi master pertarungan nomor 1 dunia. Suaminya, kamu bangun, kamu membuatku takut setengah mati, Gracia memeluk Richard dalam-dalam. Dihadapkan dengan pelukan hangat ini, Richard Song menghela nafas lega. Bahkan, ketika dia sedang dalam perjalanan pulang, dia juga khawatir, dan khawatir bahwa dia tidak akan pernah melihat Gracia lagi. Ya, benar. Richard terhibur. Gracia memeluk Richard. Dia tidak berani tidur sepanjang malam, karena takut Richard bangun, dan dia mengurus apa yang dibutuhkan. Nah, suamiku, aku ingin memelukmu sebentar, aku mengantuk, oke. Kata Gracia, sedikit centil. Benar. Dia hanya memanjakan Richard sendirian. Sejak kecelakaan Logan, dia sudah lama tidak tidur nyenyak. Tentu saja, tidurlah, Richard tersenyum kecil. Berbaring di pelukan Richard, Gracia menutup matanya dengan puas. Tak lama kemudian dia tertidur dan tertidur. Richard tersenyum, Gracia merasa nyaman, dan dia merasa nyaman. Namun setelah beberapa saat, ponsel Richard akhirnya dapat menerima panggilan, yang pertama adalah bos di belakang layar. Mendengar telepon berdering, Richard Seng takut Gracia akan dibangunkan karena Gracia sedang tidur. Dia menjawab telepon. Si kecil, kamu akhirnya menjawab telepon, beri aku penjelasan. Di sini, bos di belakang layar lega, Richard baik-baik saja, dia senang. Richard terbatuk dan membicarakan berbagai hal di Youjia dan Logan. Di belakang layar, bos mengerutkan kening. Karena Richard mengatakan dia meminta Logan untuk membantunya, dia membiarkan si pembunuh menemukan semua petunjuk, dan ada beberapa petunjuk. Biarkan wanita pintar itu menuding keluarga yang tersembunyi. Dia terkejut dengan berita itu dan ragu-ragu untuk memberitahu Richard. Bagaimanapun, keluarga yang tersembunyi terlalu kuat. Tapi saya tidak menyangka bahwa keluarga rahasia melakukannya, dan Richard benar-benar keluar dari rumah. Ini benar-benar sesuatu yang tidak diharapkan oleh bos di belakang layar. Saya tidak berharap bahwa kekasih kecil saya begitu kuat. Bos di belakang layar sebenarnya memiliki sedikit penyembahan. Apakah kamu terluka? Apakah itu menyakitkan? Apakah kamu ingin aku datang dan menjagamu? Tidak perlu. Kenapa tidak? Jangan lupa. Kamu adalah kekasih kecilku, tahu. Kata bos di belakang layar dengan serius. Jumlah. Tolak aku dan aku akan memberitahu ibumu Karen Li bahwa kamu telah menjadi kekasih kecilku dan melihat apakah dia bisa mengalahkanmu. Jangan katakan itu. Richard terkejut. Jika saya memberitahu ibu saya pasti akan ditegur. Membuatmu tidak nyaman. Cobalah datang dan temukan saya akan menekan tombol Anda, atau saya akan memberitahu ibumu. Saudari. Apakah Anda tega membiarkan saya dipukuli oleh ibu saya? Siapa yang membuatmu buruk? Istirahatlah, itu dia. Katakan kau merindukanku. Kata bos di belakang layar. Kulit kepala Richard mati rasa, kakak, apakah kamu memiliki bom itu? Saya ingin membeli beberapa. Richard ingin membela dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya dan Gracia. Membeli. Tidak ada lagi, bos di belakang layar menggelengkan kepalanya, di mana ada begitu banyak. Oke, selamat tinggal kakak. Richard kecewa dan segera menutup telepon. Bajingan kecil, apakah kamu meluangkan waktu untuk datang menemuiku? Apakah kamu mendengarku? Aku, benar-benar menutup teleponku. Bos di belakang layar bersenandung. Tapi dia senang karena Richard baik-baik saja. Ini adalah hal yang paling meyakinkan baginya sekarang. Ledakan. Seseorang mengetuk pintu. Masuk. Bos berbaring di sofa di belakang layar. Itu Ouyang Fei yang masuk. Dia ingin bertanya, apakah Richard mati? Dia sangat prihatin tentang masalah ini. Bos, bagaimana kabarmu? Ouyang Fei tercengang. Ada firasat buruk di hatiku. Tentu saja senang, Richard masih hidup, dia telah kembali, bos di belakang layar tidak sabar. Senang mengatakannya. Apa? Wajah Ouyang Fei cemberut, Richard, apa kau sudah mati? Baiklah, kalau begitu biarkan aku Ouyang Fei bunuh diri. Halo. Ouyang Fei berpikir dengan kejam. Richard, kamu tunggu aku.
Di sini, Richard menutup telepon. Dia berpikir bahwa Youjia pasti akan segera membalas, jadi dia harus menemukan cara, jadi Richard akan menemui keluarga Luofu. Mereka adalah amunisi, bom yang diberikan oleh bos di belakang layar. Mereka harus bisa membuatnya. Anda juga dapat membiarkan mereka belajar dan meneliti. Bahkan, Richard juga ingin mempersiapkan beberapa hal bela diri lainnya, dan kali ini Richard benar-benar marah. Anda harus menghancurkan pengembara. Jadi dia harus bersiap. Melihat Gracia tertidur, dia menyesap pipi putih Gracia. Gracia menggaruk wajahnya seperti anak kucing, tetapi dia tidur lagi, seolah sedang bermimpi. Richard melonggarkan Gracia. Istriku, aku akan keluar dulu dan kembali lagi nanti. Kata Richard. Gracia sedang tidur, dan pasti tidak bisa menjawab Richard. Richard keluar. Di pintu. Mawar hitam tidak memiliki ekspresi. Richard tercengang. Dia melihat tanda hitam di leher mawar hitam itu. Ini terjepit terlalu lama. Apa yang salah dengan ini? Mawar hitam, lehermu. Apakah kamu akan keluar? Mawar hitam acuh tak acuh. Bahkan, ketika dia melihat Richard kemarin, dia juga merasa nyaman. Dia juga tidur nyenyak, tapi dia tidak tahu kenapa dia tidur nyenyak tadi malam, ya. Tapi lehermu. Richard sangat aneh sehingga Black Rose pergi ke rumah. Terluka. Jangan pedulikan leherku, apa leherku tentangmu. Mawar hitam dipersilakan. Richard terkejut, apakah Anda menopause? Apa? Black Rose tidak mengerti kalimat ini. Lupakan saja, belum lagi, aku akan pergi ke keluarga Luofu. Kata Richard Si. Aku tidak peduli kemana kamu pergi, bagaimanapun, aku mengikuti, Black Rose sekarang memutuskan untuk tetap dekat. Yah, aku akan menemui Bibi Logan dulu, Richard menginginkan Logan, tetapi juga ingin bertanya, apa yang ingin Logan katakan pada dirinya sendiri saat dia bepergian. Jangan dibaca. Saya baru saja datang. Dia sudah menerima suntikan. Jangan ganggu dia. Mawar hitam acuh tak acuh. Ya, mawar hitam dengan Logan sebagai lawan sebenarnya tanpa sadar peduli dengan Logan, yang sebenarnya adalah miliknya sendiri. Tidak melihat. Aku akan membicarakannya saat aku kembali. Richard mengangguk, biarkan Logan istirahat dulu. Richard pergi keluar, dan hanya berbicara dengan ibunya, tetapi ibunya sangat sibuk, Richard tidak bertanya. Bahkan, Karen Lee serius berurusan dengan keluarga Oke. Setelah memakan keluarga Oke, kekuatan Karen Lee akan meningkat. Masalah ini. Karen Lee tidak memberitahu Richard bahwa dia ingin Richard beristirahat dengan baik. Richard pergi ke keluarga Luofu, dan Black Rose mengikuti. Keluarga Luofu. Kecantikan bermata biru Emily linglung, dan ibunya, wanita muda dengan pesona, tercengang. Emily, apa yang kamu pikirkan? Bu, kapan Richard akan datang? Kata Emily. Dia harus mengakui bahwa Richard menyelamatkannya, dan dia benar-benar memiliki perasaan khusus untuk orang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, Richard sekarang bekerja dengan keluarganya. Biarkan dia datang untuk melakukan. Wanita muda Feng Yun bersenandung, dan Richard mempermalukannya terakhir kali. Dia pikir Richard akan menginginkannya, tapi dia tidak berharap Richard tidak menginginkannya. Dia benar-benar lega, tapi Richard masih mengejek dirinya sendiri. Apa yang Anda katakan bahwa Anda cantik dan memiliki sosok yang baik? Dia benar-benar marah, dan dia marah hari ini. Bekerja sama, selalu bicara dengannya, kata Emily. Keluarga saya sudah mulai bekerja sama dengan proyek Richard, dan pangkalannya sedang dibangun. Apa yang harus dikatakan? Apa yang harus dikatakan padanya? Minta saja dia untuk datang dan kemudian bagikan uangnya. Lebih baik dia tidak pernah muncul. Wanita muda Feng Yun mendengus. Bu, Emily tidak bahagia untuk waktu yang lama. Dia berpikir, apakah dia menyukai Richard? Richard, yang diam-diam menyelamatkan dirinya sendiri saat dia paling berisiko, pergi. Dia tidak mengakuinya pada awalnya, tapi sekarang, dia merasa sedikit, tapi dia masih membenci Richard. Ini tidak berubah. Hanya saja tidak begitu mengganggu. Jangan bicara. Wanita muda yang menawan itu memarahi, tetapi pada saat ini, sebuah panggilan telepon masuk, dan dia menjawab, itu, Richard berkata untuk memanggilmu. Wanita muda yang menawan itu tertegun dan kesal, apa yang dia lakukan di sini? Bab 655. Wanita muda Feng Yun marah. Dia tidak ingin melihat Richard sama sekali. Dia adalah kepala keluarga besar. Terakhir kali dia tertipu oleh Richard yang sedikit lebih besar dari putrinya. Dia benar-benar kesal. Tapi dia mengatakan apa yang akan dia lakukan, tapi dia tidak bisa melakukannya. Di mana dia menemukan hal yang menyesatkan seperti itu? Bu, ada apa denganmu? Emily melihat tatapan marah ibunya, dia aneh. Gimana enaknya, tiba-tiba marah. Kamu bilang Richard ada di luar. Wanita muda Feng Yun berkata dengan dingin. Apa? Dia datang. Emily sangat terkejut. Tapi segera dia sedih, Richard membencinya. Dia juga membenci Richard, tapi dia tidak terlalu membencinya. Ya, saya tidak tahu apa yang saya lakukan di sini. Bu, kamu biarkan dia masuk, dia pasti ada di sini, kata Emily. Hah? Apa yang bisa dia lakukan? Feng Yun, kesal. Dia marah ketika dia memikirkan terakhir kali Richard mengatakan bahwa dia dalam kondisi yang baik dan cantik. Bu, tapi dia datang dari jauh, bagaimana bisa ibu tidak melihat? Emily memohon. Wanita muda yang menawan itu berjuang selama 3 detik, biarkan dia masuk. Telepon ditutup. Emily mencium ibunya, terima kasih ibu. Emily, kenapa kamu begitu bahagia? Wanita muda Feng Yun merasa lebih panas. Dia adalah orang yang datang ke sini. Di mana Anda tidak tahu apa pikiran putri Anda? Bagaimana aku bisa bahagia? Aku marah, aku membencinya. Emily tidak percaya diri, dan suaranya jauh lebih rendah. Kamu lupa betapa tidak tahu malunya orang ini. Anda lupa bahwa dia mengatakan untuk bermain dengan saya. Orang seperti itu, Anda masih menarik baginya, apa yang ingin Anda lakukan? Pimpin serigala ke dalam ruangan. Wanita muda Feng Yun marah.
Jika putri Anda dan Richard bersama, maka Anda bukan serigala yang menatap. Ditatap oleh orang mesum, Bu, dia bukan orang seperti itu, bukankah dia menyentuhmu terakhir kali? Bisik Emily. Kamu, apakah kamu akan marah padaku? Wanita muda Feng Yun marah. Pada saat ini, Richard datang dengan takjub. Alice, apa yang kamu lakukan? Terakhir kali saya tahu nama wanita muda Feng Yun. Richard, jangan panggil aku namaku. Wanita muda Feng Yun mencibir. Apakah itu cocok? 20 tahun lebih tua dari Anda, 20 tahun, sebenarnya bernama langsung. Richard mengangkat bahu. Cek, apa yang kamu lakukan? Emily datang dengan terkejut, matanya yang indah menunjukkan cahaya. Kamu akan berhenti berjalan begitu cepat. Ajari aku bertarung, aku ingin belajar, bisik Emily. Tidak ada waktu. Richard menggelengkan kepalanya, dia datang untuk memiliki sesuatu yang benar, belum lagi Richard tidak ingin melihatnya sama sekali. Emily kecewa. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang bisnis. Richard berkata dengan sungguh-sungguh kepada wanita muda itu. Wanita muda yang menawan itu mengerutkan kening, dan Richard tidak memiliki senyum hippie, yang memang benar. Lagi pula, dia tidak percaya apa yang berani dilakukan Richard padanya. Jika dia melakukannya, dia pasti akan langsung menemui Karen Lee. Wanita muda yang menawan itu memandang putrinya dan berkata, Emily, kamu pergi dulu, Bu, saya ingin tinggal di sini, dan saya tidak akan keluar dan berbicara omong kosong, kata Emily sedih. Bukan kamu yang tidak mengatakan apa-apa, aku membiarkanmu keluar, kata Richard. Richard, kamu mati. Emily berlari keluar dengan marah. Alice, putrimu benar-benar membiarkanku mati. Richard berkata dengan serius kepada wanita muda Feng Yun itu. Wanita muda yang menawan itu melirik Richard, jangan katakan padaku hal-hal seperti itu, ada apa, katakan saja. Richard mengangkat bahu. Kerja samaku denganmu, kamu tidak harus mengatakannya, itu sudah dimulai. Anda akan membiarkan ibumu menelpon 50 miliar untuk datang besok, dan kemudian Anda tidak perlu datang. Uang yang Anda hasilkan, saya akan masuk ke akun Anda setiap saat. Wanita muda Feng Yun berkata dengan acuh tak acuh. Yah, efisiensi kerja wanita muda Richard yang tak terduga sangat cepat, tampaknya dia akan segera memiliki penghasilan tinggi dalam hal ini. Tidak bisakah kamu melakukannya tanpa uang? Richard tersenyum kecil. Apa yang kamu lakukan tanpa uang? Bukankah Karen Lee tidak memberimu uang? Wanita muda Feng Yun marah. Hanya bercanda, Richard terdiam. Uang itu benar-benar sebuah panggilan telepon. Jika Anda berbicara tentang hal yang benar, Anda bercanda dengan saya, maka silakan keluar. Wanita muda Feng Yun mencibir. Tentu saja tidak, saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda terlebih dahulu. Richard mengeluarkan bom yang diberikan oleh bos di belakang layar. Wanita muda yang menawan itu berwajah dingin. Ketika dia ingin memarahi, dia melihat perbedaannya dan segera melihatnya dengan heran. Benar saja, itu terbuat dari senjata, dan saya melihat sekilas bahwa ini bukan bola kaca biasa. Ini bom. Feng Yun muda bertanya dengan serius. Ini adalah jenis bom baru, dan keluarganya juga diam-diam mempelajari ini, tetapi tidak terduga bahwa seseorang telah berhasil mengembangkannya. Benar, siapa yang memberikannya padamu? Anda harus tahu, kata Richard. Siapa yang kamu bicarakan secara langsung? Wanita muda Feng Yun itu kesal dan merasa bahwa Richard sedang menggodanya. Kelompok pembunuh. Apakah dia? Wanita muda yang menawan itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, saya mendengar bahwa dia memiliki studio dan juga sedang meneliti senjata terbaru. Tidak menyangka penelitiannya berhasil. Apakah kamu benar-benar tahu? Richard tersenyum. Tentu saja saya tahu. Apa yang ingin Anda lakukan untuk menunjukkan ini kepada saya? Wanita muda Feng Yun sedikit bersemangat. Bagaimanapun, bom ini mewakili teknologi terbaru. Bisakah kamu menghasilkan sedikit sesuai dengan ukuran ini? Aku ingin menggunakannya. Richard bertanya dengan serius. Yang ini. Wanita muda Feng Yun melihat lebih dekat. Faktanya, penelitian rahasianya hanya memiliki beberapa masalah yang sulit, atau dia bisa membuat bom sekecil itu. Ya, tapi itu akan memakan waktu. Wanita muda Feng Yun tidak memenuhi kata-katanya. Yah, lebih cepat lebih baik. Richard menghela napas lega. Anda, apa masalahnya? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Wanita muda Feng Yun tercengang. Dia benar-benar melihat keseriusan di mata Richard dan ada kesempatan membunuh. Apakah kamu khawatir tentang aku? Richard tersenyum kecil. Wanita muda yang menawan itu mengerutkan kening, pergi. Peduli padanya. Richard serius. Kemudian bom ini diberikan kepadamu. Bisakah Anda memberi saya 10 dalam seminggu? Tidak, paling banyak 3 atau 4. Wanita muda Feng Yun menggelengkan kepalanya. Di mana sesederhana itu? Saya pikir itu adalah bola kaca. Ada banyak teknik yang sulit untuk diatasi. Yah, sesegera mungkin, dan sebanyak mungkin. Richard merasa lega. Bisnis sudah selesai, apakah kamu masih pergi? Jangan khawatir, berikan saya belati terbaik perusahaan Anda, Richard masih kekurangan pertahanan diri. Perusahaan teknologi ibumu, bukankah kamu mempelajari logam khusus? Biarkan ibumu membuatkannya untukmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Wanita muda Feng Yun mengerang. Aku ingin memintanya padamu. 1 sudah cukup. Saya akan membelinya. Ketika Richard datang, dia bertanya pada Mawar Hitam. Mawar Hitam berkata bahwa belati rumah wanita muda itu sangat bagus. Itu telah sampai pada titik pemotongan besi dan lumpur. Wanita muda yang menawan itu mencibir. Dia memasuki ruangan dan mengeluarkan belati. Bahan belati ini juga merupakan logam khusus yang mirip dengan Karen Lee Technology Co., tetapi tidak begitu murni. Ini, ayo pergi. Kata wanita muda Feng Yun. Berapa banyak? Aku akan menularkannya padamu. Richard tampak serius, membuka belati, dan itu tajam. Aku kekurangan uangmu. Wanita muda Feng Yun itu marah dan hanya ingin Richard pergi dengan cepat. Terima kasih banyak. Saya pasti akan melindungi dan menghargai apa yang Anda berikan kepada saya, Richard tersenyum kecil.
Ekspresi wanita muda yang menawan itu dingin. Richard, apakah kamu salah? Anda setua putri saya. Apakah menurut Anda pantas bagi saya untuk berbicara seperti ini? Dia benar-benar marah. Dia marah ketika dia memikirkan kompromi terakhir yang dia buat dengan Richard di dalam hatinya sendiri, berpikir bahwa permintaan Richard adalah untuk bermain dengan dirinya sendiri. Richard mengangkat bahu, Alice, apa kamu marah? Aku ingin menamparmu. Wanita muda Feng Yun berkata dengan dingin. Lebih dari marah. Jika bukan karena Richard Wei yang bertarung, dia sudah menamparnya. Haha. Richard tersenyum. Dia hanya berbicara secara lisan. Mana berani melakukan sesuatu padanya. Terlebih lagi, wanita muda yang menawan ini adalah pasangannya, dan Richard tidak akan pernah melewati batas. Jangan katakan itu lain kali, oke, aku pergi, Alice. Richard mengumpulkan belatinya dan menutupnya. Richard melambaikan tangan dengan wanita muda Feng Yun. Wanita muda Feng Yun berbalik dan pergi, tetapi lututnya membentur kursi dan kesemutan. Dia secara tidak sadar ingin bertahan, tetapi tidak ada yang mendukung. Ketika dia akan jatuh, sebuah lengan yang kuat menahannya tepat waktu. Bab 656. Terkunci. Wanita muda yang menawan itu menamparkan wajah Richard dengan putus asa, apa yang kamu lakukan? Richard terdiam, memegang tangannya gemetar dan menggantung di udara, apa yang bisa saya lakukan? Tolong kamu. Setelah ditampar dengan cara ini, Richard benar-benar marah dan tidak berdaya. Tidak bisakah dia menamparnya dengan tangannya? Bagaimanapun, dia memiliki wajah yang cantik dan benar-benar ditampar. Itu tidak begitu cantik. Saya tidak tahu orang baik. Hati yang sejuk. Siapa yang membuatmu membantu? Wanita muda Feng Yun marah. Oke, Richard mendorongnya dengan santai, dan wanita muda Feng Yun itu jatuh ke tanah, tubuhnya sakit, dan dia marah. Richard kamu. Kamu tidak ingin aku membantu. Richard berkata sambil mengangkat bahu. Pergi. Wanita muda Feng Yun marah dan bangkit. Aku bilang Alice, aku dengan baik hati membantumu, tapi aku ditampar olehmu, kan? Aku tidak menyentuhmu saat aku membantumu. Ini pinggangnya, kamu harus mengalahkanku. Richard kesal. Aku. Wanita muda Feng Yun terdiam. Ya, ketika Richard hanya mendukung dirinya sendiri, dia sama sekali tidak menyentuh tempatnya dengan sengaja, terutama jujur, dan bahkan perasaan orang Amerika yang seperti Genleman. Maafkan aku. Kata Richard. Aku. Kamu turun, suara wanita muda Feng Yun lebih tenang, di mana ada sedikit nyali. Pria yang baik hati membantunya, dan dia menamparnya, ini. Alice, aku tidak akan berguling. Saya minta maaf kepada saya. Richard mengangkat bahu, merasa sedih dan menyentuh pipinya. Tamparan ini benar-benar cukup. Kamu. Aku minta maaf, oke. Wanita muda Feng Yun marah. Aku juga didorong oleh Richard, dan aku juga terluka. Mengapa Anda tidak meminta maaf kepada saya? Richard tersenyum kecil, Alice, kamu benar-benar berprinsip. Anda tidak hanya mengatakannya, tetapi Anda mengubahnya jika Anda tahu itu salah. Ini benar-benar, itu membuat Richard memikirkannya. Terakhir kali dia melihatnya, wajahnya malu. Jelas bahwa jika dia mengusulkan untuk membiarkannya menemani dirinya sendiri pada saat itu, dia akan benar-benar menepati janjinya. Ini sebenarnya sangat halus, lagi pula, jika saya menyebutkannya saat itu, saya benar-benar bisa mendapatkannya. Hanya saja saya tidak berpikir begitu. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyombongkan diri. Wanita muda Feng Yun berkata dengan dingin. Richard tersenyum kecil, apakah itu sakit? Apakah kamu ingin menjagamu? Apa kau masih keluar? Wanita muda Feng Yun memarahi. Yah, karena kamu bilang aku minta maaf, maka aku juga bilang aku minta maaf, kamu tidak boleh memaksamu. Richard dengan tulus meminta maaf. Oke, aku terima, kamu pergi. Jangan datang lagi, setelah semuanya selesai, saya akan membiarkan seseorang memberi Anda. Wanita muda Feng Yun tidak sabar. Haha, apakah kamu merindukanku? Richard berkata baik. Membuang. Apakah kamu tidak ada habisnya? Wanita muda Feng Yun memarahi. Alice, kalau begitu aku pergi. Richard mengangkat bahu dan berjalan keluar, tetapi dia memikirkan sesuatu, dan kembali lagi. Wanita muda Feng Yun mengerutkan kening, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu memakai rok hari ini. Richard dengan serius mengingatkan. Apa urusanku denganmu? Apakah Anda baru saja? Wanita muda Feng Yun menamparkan dengan marah dan ingin menamparkan Richard. Namun, Richard sudah siap dan meraih pergelangan tangannya. Jangan marah, aku tidak bermaksud begitu, Richard menggelengkan kepalanya. Berangkat. Richard tersenyum. Sakit, lepaskan. Anda tidak membiarkannya pergi, kan? Percaya atau tidak, aku akan memberitahu seseorang untuk masuk dan membunuhmu sekarang. Pokoknya, aku mati, ibuku akan menemukanmu, Richard tidak peduli. Hah, kalau begitu aku memberitahumu Karen Lee, kamu bilang Karen Lee melihatmu memperlakukanku seperti ini, apakah dia akan mematahkan kakimu? Wanita muda Feng Yun mencibir. Richard sangat ketakutan, jangan beritahu ibuku. Kalau begitu kamu belum pergi. Wanita muda Feng Yun marah. Richard pergi dengan malu. Ketika Richard keluar, wanita muda Feng Yun itu kesal, beritahu Karen Lee. Biarkan Karen Lee tahu bahwa saya dilecehkan oleh putranya, jadi saya tidak mau menghadapinya. Dia duduk dengan marah, dia tidak bisa kehilangan wajahnya. Rasa sakit. Wanita muda Feng Yun benar-benar kesakitan barusan. Tidak bisa duduk diam. Bu, ada apa denganmu? Emily berlari masuk dan melihat penderitaan ibunya. Tidak apa-apa, aku tidak sengaja jatuh. Wanita muda Feng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata. Bu, hati-hati. Emily khawatir. Wanita muda Feng Yun marah di dalam hatinya, hati-hati. Apa gunanya berhati-hati dalam situasi barusan? Richard sangat berhati-hati, dia mendorong dirinya sendiri. Bagaimana Richard pergi begitu cepat? Saya baru saja berlari dengan wajah pucat, dan saya melihat dia juga jatuh. Emily terdiam.
Dia hanya ingin Richard Jiao mengajarinya bertarung, tetapi Richard berlari terlalu cepat. Segera pergi, dia sudah terlambat untuk menelepon Richard. Apa? Dia jatuh. Wanita muda Feng Yun tercengang, dan dia tertawa terbahak-bahak tanpa menyadarinya. Biarkan Anda mendorong saya sekarang. Yah, sepertinya takut, Bu, apa yang kamu katakan padanya barusan? Emily ingin tahu tentang itu. Tidak, sekarang, mengapa kamu tertawa dan bahagia? Emily tercengang. Bagaimana situasinya? Di mana itu? Wanita muda Feng Yun buru-buru tidak tersenyum. Yah, kalau begitu aku keluar, Emily tanpa sadar berjalan keluar. Wanita muda Feng Yun melihat ekspresi putrinya, dia menghela nafas, putrinya, ini jelas merupakan perasaan Richard, jika tidak, tidak akan ada ekspresi yang hilang seperti itu. Tapi ini jelas tidak akan membuahkan hasil. Emily keluar, dan wanita muda Feng Yun tiba-tiba tertawa, berpikir, aku jatuh, dan membuatmu pingsan, yang terbaik adalah membiarkanmu mencintai omong kosong. Panggil aku dengan namaku, siapa namamu? Dia tersenyum selama beberapa detik, lalu mengeluarkan ponselnya dengan serius, ini adalah telepon dari lembaga penelitian rahasianya, aku akan segera datang ke sisiku. Aku punya bom, biarkan kamu belajar, 5 hari, buatkan untukku 5 keluar, Richard keluar, mawar hitam itu aneh, mengapa wajah Richard merah dan bengkak? Apakah ini tamparan? Black Rose menatap aneh pada Richard dari jauh. Richard masuk ke mobil di pipi dan meninggalkan mobil. Black Rose bergumam dan mengikuti dengan hati-hati. Richard langsung pulang, dan awalnya ingin pergi ke bos di belakang layar untuk melihatnya. Itu adalah ucapan terima kasih, tetapi ketika dia berpikir untuk pergi ke sana, dia pasti akan digoda oleh bos di belakang layar. Richard sedang tidak ingin dilecehkan sekarang. Menghadapi Youjia segera. Anda harus mempersiapkan diri, lagi pula, Anda benar-benar tidak bercanda. Dia tiba di rumah, Gracia masih tidur, Richard tersenyum sedikit, menciumnya di masa lalu, Gracia bangun, berkata sedikit salah, suaminya, kemana saja kamu? Ada sesuatu yang terjadi, kata Richard. Baiklah, kalau begitu aku akan memasak denganmu. Gracia berkata dengan sedih. Bagus, Gracia pergi memasak, Richard mengambil kesempatan untuk melihat Logan sudah bangun, Richard mengetuk pintu untuk masuk. Logan masih pucat saat ini, tapi itu masih jauh lebih baik daripada saat dia kembali. Richard merasa lega, bibi Logan. Cher, Logan tersenyum lembut. Dia bangun dari tempat tidur dan ingin menggerakkan tubuhnya. Richard biasa mendukungnya, bibi Logan, bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, Logan merasa tubuhnya jauh lebih baik, tapi kepalanya masih sedikit sakit. Dia juga tahu apa yang akan dia hadapi sekarang. Youjia, dan Wan Ziwen dari keluarga itu. Kedua keluarga tersembunyi ini. Logan tahu bahwa saat ini, dia tidak boleh ketinggalan, dan dia harus pulih sesegera mungkin. Itu bagus, omong-omong, bibi Logan, ketika kamu berada di rumah, kamu mengatakan sesuatu kepadaku, apa yang ingin kamu katakan? Aku bertanya padamu sekarang. Richard sangat ingin tahu. Apa yang bisa Logan katakan pada dirinya sendiri? Apakah ini kata terakhir? Mungkin ya, ini untuk memberikan semua miliknya untuk dirinya sendiri. Richard mengira ini masalahnya. Logan merasa bahwa dia tidak bisa hidup pada saat itu, jadi dia harus membuat wasiatnya dan memberikan semua uangnya. Richard mengerti ini. Tapi Logan berbeda. Pertanyaan Richard membuat wajah cantiknya memerah, yang sangat sulit untuk diungkapkan. Pada saat itu dia mengira dia akan mati, jadi dia ingin mengatakan apa yang ada di hatinya dan memberitahu Richard bahwa dia menyukainya. Tapi sekarang dia masih hidup, Logan tidak bisa mengatakan apa-apa sekaligus. Bibi Logan, apa-apaan itu? Kamu berkata. Richard menatap Logan dengan mata tertutup, terutama ingin mengetahuinya. Bab 657. Cher, tidak ada. Logan tidak tahu sama sekali, dia adalah tipe yang biasa mengubur semua yang ada di hatinya. Dia hanya suka diam-diam, hanya melihat kebahagiaan Richard, hal-hal lain tidak penting. Karakter seperti ini, Logan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bibi Logan, Richard terdiam. Bukan apa-apa, Logan tersenyum lembut dan sekarang hidup, jadi yang terbaik adalah mempertahankan hubungan ini. Karena aku berjanji pada Gracia. Tidak ada yang bisa terjadi pada Richard. Terlebih lagi, Richard tidak menyukai dirinya sendiri dan tidak memiliki pemikiran seperti itu tentang dirinya sendiri, jadi mengatakannya sendiri tidak ada gunanya dan hanya akan membuat hubungan itu tiba-tiba memalukan. Mengapa? Baiklah, bibi Logan, istirahatlah yang baik. Richard membantunya pergi tidur. Oke. Richard keluar dengan pikiran tenang. Logan Mei berbaring di tempat tidur sedih dan mendesah pelan. Cher, bukannya aku tidak mau bilang, aku terutama ingin memberitahumu, aku tidak tahu kapan, aku merindukanmu, kurasa, aku menyukainya, tapi, aku tidak bisa mengatakannya. Apapun, itu hanya akan mengubah hubungan antara kita berdua ya, jika itu masalahnya. Aku lebih suka seperti ini, setelah menyelesaikan makannya dengan Gracia, Richard beristirahat dengan baik dan mulai bekerja keras untuk belajar bertarung lagi, dan jatuh ke pelatihan pertempuran. Bakat Richard bagus, dan Richard bersedia belajar bertarung beberapa kali dengan keras. Kekuatannya meningkat setiap hari. Orang terkaya di dunia, pertarungan terkuat, ini adalah dua tujuan utama Richard. Pada hari kedua, dia meminta ibunya untuk memberi Alice dari keluarga Luofu $50 miliar di masa lalu. Wanita muda dan menawan memiliki efisiensi tinggi dan dapat dengan cepat membagi uang. Sisi Du Peixin, dia telah belajar di kasino ibu untuk waktu yang lama, karir pertama Richard Miguo dapat mulai bekerja. Richard telah membiarkannya memilih tempat yang bagus, Betty juga pergi untuk melihatnya, dan Richard Jiang serta Yinan semua pergi untuk melihatnya. Bangunan yang agak terbengkalai, tetapi cukup untuk mendekorasinya secara langsung, yang menghemat banyak waktu. Du Pei dengan sepenuh hati mulai mengerjakan hal ini, dekorasi, dan beberapa desain lainnya. Richard juga meyakinkannya. Pada saat yang sama, ia memiliki harapan yang tinggi untuk karir pertama ini.
Jalan menuju kerajaan bisnis Anda sendiri telah dimulai sepenuhnya. Saat kasino dibuka, Richard akan memberitahu semua orang di seluruh negeri ini. Ketika Richard penuh percaya diri, dia bekerja lebih keras untuk melatih dirinya sendiri, keluarga Li. Wajah utama keluarga Li tanpa ekspresi dan bahkan tampak kesal. Tuan Li, serta anggota inti keluarga Li lainnya, semuanya menunjukkan kemarahan. Ayah, keluarga Oke terlalu banyak di sana, dan benar-benar menembak keluarga Li kita, ini untuk membawa keluarga Li kita mati bersama. Tuan Li sedih. Dalam beberapa hari terakhir, Karen Li serius berurusan dengan keluarga Oke. Kecepatan ini luar biasa. Bahkan keluarga Oke tidak menyangka bahwa Karen Li, yang tidak melawan sebelumnya, kali ini ternyata seperti binatang buas, sangat menakutkan. Hanya dalam 2 hari, serangan baliknya luar biasa. Keluarga Li terkejut. Kekuatan asli Karen Li sangat kuat. Tepat ketika keluarga Li terkejut, keluarga Oke marah dan ingin membawa keluarga Li masuk dan menangani Karen Li bersama. Tapi keluarga Li dihancurkan oleh Karen Li terakhir kali, di mana pikiran itu? Tentu saja, orang lain tidak memilikinya, tetapi Li Overlord memilikinya. Tuan Li telah bertemu orang-orang dari keluarga Oke sendirian, dan mencapai kerjasama awal, tetapi ada yang tidak beres di tengah, yang membuatnya tak terduga dan benar-benar terpengaruh. Terkunci. Kepala keluarga Li menamparkan wajah Tuan Li. Tuan Li tertegun dan merasa kesal sambil menyentuh pipinya. Ayah, apa yang kamu lakukan denganku? Anggota lain dari keluarga Li tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang kamu pura-pura lakukan? Orang lain tidak tahu apa yang Anda lakukan secara diam-diam, saya belum tahu. Kepala keluarga Li memarahi dan berduka. Yang lain menatap mereka dengan takjub. Lord Li buru-buru berkata, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Di mana aku diam-diam melakukannya, jangan salah, bentak. Sebuah tamparan menghantam wajahnya lagi. Wajah Tuan Li bengkak. Hal-hal sialan, apakah kamu masih berdalih? Kepala keluarga Li marah. Tuan Li begitu melotot oleh ayahnya, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat langsung. Ayah. Katakan, apa yang telah kamu lakukan? Apakah Anda diam-diam melihat orang-orang dari keluarga Oke? Janji untuk berurusan dengan Karen bersama. Aku, belum. Aku bilang, jangan marah, ayah. Saya bertemu keluarga Oke, tetapi saya tidak menyangka mereka akan marah kepada saya dan menarik saya ke dalam air. Aku, Tuan Li tampak marah. Persetan. Karen telah membebaskan kita terakhir kali, apakah kamu benar-benar kembali? Kepala keluarga Li gemetar karena kematian. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Yaitu, kekuatan Karen, bahkan jika kita berurusan dengannya dengan keluarga Oke, kita tidak bisa meminta apapun. Anggota inti dari keluarga Li menghela nafas. Anda mengatakan satu hal, saya mengatakan satu kalimat. Sejak terakhir kali Karen Li masuk ke keluarga Li, ditambah dengan serangan balik 2 hari oleh Karen Li ini, beritahu mereka bahwa kekuatan Karen Li terlalu kuat. Telah melampaui keluarga Li. Dalam hal ini, apa gunanya menggabungkan kekuatan dengan keluarga Ok? Bukankah itu digunakan oleh keluarga Oke sebagai senjata? Tuan Li kesal, tetapi tidak ada bantahan. Dia bahkan tidak berpikir bahwa kekuatan Karen Li begitu kuat sehingga bahkan keluarga Oke dari 4 keluarga besar tidak dapat menanggungnya. Tapi dia aneh. Mengapa Karen Li, yang selalu memilih untuk diam, tiba-tiba dan dengan keras melawan keluarga Ok dalam beberapa hari ini? Apa yang Karen Li khawatirkan? Kalau tidak, mengapa Anda memberontak begitu tiba-tiba? Dia tidak bisa mengerti ini. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah Anda ingin Karen datang dan memukuli kami lagi? Kata seorang pria parubaya dengan ketakutan yang berkepanjangan. Terakhir kali Karen Li membuatnya takut. Ayah, jika kami mengambil inisiatif untuk membiarkan King Yu datang dan mengatakan bahwa masalah ini baik, King Yu akan memaafkan kami, seseorang menyarankan. Permisi. Kepala keluarga Li pahit. Dia sudah menyesalinya. Dia seharusnya tidak menyingkirkannya. Ya, Karen akan memaafkan kita, kata yang lain. Ketika Anda berurusan dengan orang lain, seseorang akan menikam Anda dari belakang. Maukah kamu memaafkan orang ini? Li Jiazu menghela nafas. Aku. Orang yang baru saja melamar tidak bisa berkata-kata. Bagaimana Anda bisa memaafkan saya? Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Akankah Karen membunuh kita terlepas dari keluarga? Seseorang khawatir. Ah, aku akan memohon padanya. Keluarga Li menghela nafas. Dia tahu bahwa hegemoni masih merupakan kebencian yang besar karena kematian putranya, jadi biarkan dia memberitahu dia bahwa itu akan menjadi kesalahan. Untuk keluarga Li, untuk memadamkan kemarahan Karen Li yang menusuk, hanya dia yang maju. Dia sangat percaya diri. Bagaimanapun, Karen Li juga putri kandungnya. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang ayah? Selama Anda menundukkan kepala, Karen Li, putri Anda, harus memberi diri Anda wajah ini. Ayah, kamu. Ayah, tolong diam, bagaimana kamu melakukannya? Beberapa orang keberatan. Lalu apakah kamu punya cara? Kepala keluarga Li dengan dingin menegur. Dia tidak mau, seorang ayah yang meminta putrinya sendiri kurang dari pilihan terakhir. Bagaimana dia bisa mengambil langkah ini? Mereka tidak bisa berkata-kata. Tuan Li berpikir dengan dingin, dia berkata, Ayah, saya pikir lebih baik melihat Richard dulu, apakah Anda berbicara tentang melihat putra yang pendiam? Kepala keluarga Li tercengang. Ini juga cara yang baik. Bahkan, dia menyesal mengusir Karen Li dan ingin melihat seperti apa rupa putra-putrinya. Bagaimanapun, itu adalah kekasihku sendiri. Semua orang tercengang pada Li Overlord. Iya, Richard, biarkan Richard dan Karen Li pergi dan berkata, itu harus tenurial dan 9 kandang. Tuan Li mencibir. Tetapi juga marah, Karen Li, Tuan Li saya menundukkan kepalanya dengan Anda kali ini, tetapi hanya sekali. Setelah itu, saya akan membalas dendam. Bagaimana putra Tuan Li saya bisa mati sia-sia? Tentu saja tidak, Karen Li dan Richard, kalian berdua pada akhirnya akan mati di tangan Tuanku Li. Pemilik keluarga Li terdiam selama 3 atau 4 detik, dan berpikir tidak apa-apa. Pertama dia berkata kepada Richard, lalu lebih baik mengatakannya sedikit.
Kedua, dia masih ingin melihat Richard. Biarkan Richard berbicara dengan Karen Lee, maka Anda tidak perlu kehilangan muka untuk bertanya kepada Karen Lee, ini lebih baik. Oke, kamu pergi untuk mengatur. Saya akan bertemu Richard, dan cucu saya. Keluarga Lee berkata.